La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nampaknya kurang semangat ini? Pada ngantuk, apa pada lapar, apa pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti banyak keluar makanan minuman itu, insyaallah ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna thumma amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah, mari kita awali dulu dengan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas limpahan curahan nikmah, rezeki, karunia, anugerah dan semua kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata yang diberikannya kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, sahabat teman kawan kita dan segenap hamba-hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin semuanya. Marilah, sudah menjadi keharusan buat kita mensyukurinya, tahu diri, sadar diri, pandai berterima kasih kepada Allah. Dan Allah ajarkan diantaranya banyak-banyak, sering-sering, rajin-rajin mengucapkan kalimatus syukri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Selawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gemar berhadiah selawat dan taslim kepadanya, Allah limpahkan rahmatnya yang banyak untuk kita, keluarga kita di dunia, di alam kubur, di alam barzah kita, terlebih nanti di akhirat. Kemudian kita juga berkesempatan besar memperoleh asy-syafa'atul uzmatul awil kubro, doa pertolongan yang teristimewa yang Allah berikan haknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum tahu kita ini nasib kita di akhirat, di padang mahsyar. Kalaupun kita tidak baik-baik saja, wal iyadu billah, mudah-mudahan kita berkesempatan besar mendapatkan asy-syafa'atul uzma tersebut. Allahumma amin.
Bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, saudara seiman seakidah Islam yang dimuliakan Allah. Saya mau kampanye dulu ini kan tahun-tahun politik nih. Nggak salah dong saya kampanye. Emang tempat ibadah nggak boleh kampanye gitu? Boleh. Yang penting kampanyenya yang elegan, yang santun, tidak provokasi. Ya, saya kampanye, saya mau promosi. Pilpresnya udah selesai, ya. Kemudian pemilihan legislatif juga sudah selesai. Ini menjelang pilkada, ya. Jadi boleh dong saya kampanye. Sekarang bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dalam sistem penanggalan Islam, bulan di mana kebanyakan para ulama kita pakar sejarah mengatakan bulan dilahirkannya kekasih Allah, Nabi yang amat kita cintai dan kita rindukan pertemuannya nanti di surga Firdaus Allah, mudah-mudahan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau masalah tanggalnya 12, 9, 10, nah itu di bulan Rabiul Awal ini memang beda-beda ulama pakar sejarah menghitungnya. Ya, tapi kalau bulannya itu hampir konsensus, hampir sepakat itu bulan Rabiul Awal. Walaupun ada segelintir memang bukan bulan Rabiul Awal katanya. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar-benar sepakat itu nggak ada beda itu tahun kelahirannya disebut tahun gajah. Jadi sebelum Amirul Mukminin Khalifah yang kedua Umar bin Khattab menentukan sistem penanggalan Islam, kan di zaman dia itu ceritanya, ya, itu untuk penentuan tanggal orang Islam itu, dan kebiasaan sebelum Islam pun itu fenomena apa yang terjadi di tahun-tahun itu, di bulan-bulan itu, maka nanti dikenallah, populerlah dengan kejadian itu. Jadi tahun di mana bayi Muhammad bin Abdullah itu lahir, itu kejadian tentara Abraha dari Yaman datang ke Mekah, ya, ke Hijaz, untuk menghancurkan Baitullah Al-Haram, Ka'bah, dan puing-puingnya akan dipindahkannya ke Madinah, gitulah ceritanya. Karena sepi, dibangunnya juga kayak Ka'bah, bahkan dihiasinnya itu di wilayah Yaman itu. Jadi dinding-dindingnya dari logam-logam mulia, dari permata-permata, intan, wah gitu. Tapi tetap aja sepi, dengkilah dia. Mau dihancurkannya Ka'bah, nanti dipindahkan puing-puingnya ke Yaman. Nah, untuk menunjukkan hebatnya kerajaan si Abraha itu, bukan naik kuda lagi, naik gajah, bukan naik unta. Tapi akhirnya, ya, rencana mereka gagal total. Ya, dihancurkan oleh Allah melalui burung yang banyak. Begitu. Maka Ashabul Fil, tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman itu, dikenanglah tahun itu. Maka lahirnya Rasulullah SAW itu dikenal dengan tahun gajah, gitu ceritanya. Jadi kalau misalnya ada tsunami, ya nanti dikenal tahun tsunami. Pokoknya ada peristiwa besar apa, lihat fenomena alam. Sebelum akhirnya Amirul Mukminin Khalifatul Tsani Umar bin Khattab menentukan sistem penanggalan Islam dengan musyawarah kepada para sahabat, baik yang senior maupun sahabat-sahabat yang junior. Begitu. Ya, jadi yang sepakat itu cuma itu aja. Masalah tahunnya. Bulannya ada segelintir bilang bukan bulan Rabiul Awal, para ulama pakar sejarah, tapi sedikit sih yang bilang
Tanggal juga nggak sepakat tanggal 12 Rabiul Awal itu. Ada yang tanggal 9, 10, 11, lewat dari 12, begitu. Yang mau saya kampanyekan, para ulama kita mengambil sikap, setidaknya kalau per pekan itu, setiap sepekan sekali, seminggu sekali, itu jelas ya argumentasinya, dalilnya. Hari Jumat, sepanjang Jumat, perhatikan ini, sepanjang Jumat. Jumat itu dimulai Kamis malam, adzan maghrib, terbenam matahari. Kita bilangnya Kamis malam Jumat. Kalau Islam bilangnya Lailatul Jumu'ati, malamnya hari Jumat. Itu udah hari Jumat itu, dan malam hari. Dimulai dari maghribnya hari Kamis yang terbenam matahari itu. Jadi dari mulai maghrib itu, ya kita bilang Kamis malam Jumat. Islam bilang ya malam harinya Jumat. Kemudian ya tengah malam, waktu sahur, menjelang subuh, waktu duha, siang, tengah hari, petang di hari Jumat, sampai sebelum adzan maghrib lagi untuk hari Sabtu. Nabi SAW nyuruh kita, perbanyaklah kalian berselawat kepadaku sepanjang hari Jumat. Gitu ya. Jadi per pekan kita pesta yang namanya berselawat dan taslim kepada Nabi SAW. Harus pesta. Betul di riwayat Al-Bukhari, termasuk amaliyah yang diperintahkan Nabi di hari Jumat, baca surat Al-Kahfi 110 ayat. Itu dicicil, nggak harus sekali duduk. Yang penting sepanjang hari Jumat itu, dari mulai maghrib tadi, Kamis malam Jumat. Makanya kalau udah malam Jumat itu, Kamis sore itu kita nggak usah kemana-mana lagi. Persiapan menyambut hari raya setiap pekannya umat Islam. Kita setiap Jumat itu, hari Jumat itu hari raya kita pekanan loh. Itu kita ada tradisi dulu. Nih kampungnya Buya Haji Edisam nih ya, di Sumatera itu kan ada hari pekan namanya kan ya. Cuma beda-beda. Misalnya desa ini hari pekannya hari Rabu, kayak bazar gitulah bahasa kita. Jadi ada pasar dadakan gitu, istilahnya pekan gitu. Jadi ya ada yang dari pagi, ada yang siang, ada sore sampai malam. Hari pekannya itu macam-macam lah, itu tergantung tradisi masing-masing. Nah, itu dianggap hari pesta itu, hari pekan itu. Ada juga istilahnya pasar malam, ya kan? Sini sempat juga ada pasar malam ini dulu nih, di Victor tuh sempat, di Muncul sempat tuh ada pasar malam. Sekarang nggak tahu hilang kemana itu. Siapa pejabatnya Tangsel nih? Itu ya, Bapak Benyamin ya, suruh diadakan itu pasar malam itu. Itu kan hiburan kita itu, hiburan rakyat itu ceritanya pasar malam ya. Kalau di Malaysia, saya kuliah di sana itu, wah, 1 minggu itu pasar malam itu pindah-pindah. Minggu malam Senin di sini, mulainya kan dari sore itu, habis asar mulai pasang lapak mereka. Dan itu dikelola oleh Pemda, nggak pungli, dikelola sama Pemda. Malam Selasanya di sini, malam Rabu, wah keliling kita itu, tawaf setiap malam pasar malam kita. Dan semua dijual situ, jajanan, makanan kering, makanan basah, kue-kue, entah apa-apa, pakaian, semua mainan anak-anak ada semuanya. Dan harganya murah meriah itu, murmer, hiburan benar itu. Nah itu di Sumatera dan di kampung-kampung masih ada itu juga itu hari-hari pekan itu ya, dan pasar-pasar malam. Kadang-kadang kami di kota Tangerang sana ada namanya Palem Semi, perumahan Palem Semi. Itu ada pasar kaget Minggu pagi. Nah kayak sekarang ini pasar kaget Minggu,
seminggu sekali. Lah kembali kepada tema kita. Kita hari Jumat itu hari raya sepekan sekali. Adapun yang tahunan dua, Idul Akbar itu Idul Adha yang paling agung. Kemudian Idul Asghar hari raya kecilnya adalah hari raya Idul Fitri. Tapi kita terbalik. Justru Idul Fitri gede-gedean. Kenapa Pak Ustadz? Turun THR, gitu ceritanya. Jadi lebih meriah Idul Fitri dari Idul Adha. Padahal di Idul Adha, sekarang kita bandingkan ya, mana lebih gede hari raya Idul Adha atau Idul Fitri? Kita bandingkan. Idul Fitri diawali puasa dulu kan, 1 bulan lagi puasa Ramadan kan. Idul Adha ada puasanya. Kita taunya puasanya tanggal 9-nya sih. Puasa sunnah hari Arafah 9 Dzulhijjah. Padahal Rasulullah SAW Idul Adha itu puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Biar tanggal 10-nya rasanya kayak hari raya Idul Fitri karena sebulan puasa. Kalau kita ini 9 hari puasa. Nanti ini ya 2025 Idul Adha lagi Dzulhijjah. Tolong Pak Haji, Bu Haja, kita puasanya 9 hari berturut-turut. Jangan tanggal 9 saja. Itu amaliah Nabi. Hadisnya sahih itu. Riwayat Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya. Nabi itu 9 hari dia puasa Dzulhijjah itu. Berarti ada ya puasanya ya. Sama-sama ada puasa sebelum hari raya. Terus apa lagi yang mau kita bandingkan di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri? Idul Fitri ada nggak nyembelih-nyembelih? Enggak ada. Idul Adha nyembelih. Ya. Unta, sapi, ini kalau di kampungnya Buya Haji Edi Sam ini malah kerbau juga itu di sana dikiaskan. Sapinya dikiaskan kerbau karena di sana banyak kerbau kan. Minangkabau itu kan menang kebo Aden gitu kan. Menang kerbau saya katanya gitu. Jadi Minangkabau itu menang kerbau gitu. Minangkabau gitu ya. Nah, menang kebo Aden gitu. Kerbau saya menang katanya. Nah, itu ada cerita rakyatnya itu gitu aja. Pura-pura tahu aja kita. Ya kan? Terus Idul Fitri ya. Ada enggak yang namanya haji? Enggak ada. Idul Adha ada haji. Kalau umroh boleh, di Idul Fitri boleh. Ya. Tapi haji enggak ada. Ya. Makanya Idul Adha itu sebenarnya disebut hari raya Idul Akbar, lebih agung. Tapi karena kita lebih berduit di saat Idul Fitri dapat THR bulan Ramadan, makanya kita besar-besarkan Idul Fitri. Ada senator dari PKS, udah lama dia cerita, masih zaman Pak SBY kalau nggak salah, jilid pertama bersama Pak Yusuf Kala itu. Dia udah kasih pandangan, gimana ya kalau kita tukar THR itu di bulan Dzulhijjah, jangan bulan Ramadan. Supaya orang Islam 10 terakhir Ramadan fokus ibadahnya, nggak fokus kue hari rayanya, mau lebarannya, tawaf dan iktikaf di pusat-pusat perbelanjaan dan persiapan mau mudik. Gara-gara ada THR. Sementara menyambut Idul Adha sepi-sepi aja, ya. Karena merasa nggak ada duit. Kalau THR-nya dipindahkan di Dzulhijjah, maka akan banyak orang kurban Idul Adha. Gitu kata salah seorang senator dari PKS di DPR pusat itu. Saya pernah dengar itu. Bagus juga idenya ini. Ya tapi kan nggak sesederhana itu. Kan sejak zaman Soeharto THR itu bulan Ramadan. Ya harus pakai undang-undang lagi nanti. Ya sebenarnya kalau ada iktikat baik dari anggota DPR sebagai pembuat undang-undang ya bisa aja, ya kan? Di Indonesia nih sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia hebat-hebat, semuanya ada di Indonesia. Cuma ada 2 teknologi aja nggak ada di Indonesia, teknologi kejujuran dan teknologi kemauan. Itu aja nggak ada. Apa kita nggak bisa buat? Bisa kita kalahin Cina itu, Tiongkok itu bisa kita kalahin. Cuma gitu, sekalinya ada orang jujur tidak dikehendakin, sekalinya ada kemauan nggak jujur pula, ada maunya. Gitu repotnya Indonesia.
Dua aja kita nggak punya teknologi. Teknologi kejujuran dan teknologi kemauan. Nggak punya kita. Teknologi yang lain kita, wah hebat kita nih. Nah, kembali ke ceritanya tadi ya. Itu hari raya tahunan 2 kali. Menggantikan hari rayanya di zaman jahiliyah. 2 juga waktu itu. Dikabarkan oleh sahabat-sahabat yang masuk Islam. Diganti sama Allah. Nabi kabarkan. Sekarang kalian punya hari raya juga ya. Setahun 2 kali kata Nabi. Udah. Ada mazhab hari Jumat, malam Jumat, siang Jumat terserah baca Yasin. Silakan. Juga di hadis kita dapatin nanti juga dari beberapa para ulama ahli tafsir seperti ayahnya dari anak-anak Yakub, saudara beda ibunya Yusuf alaihissalam bersama Bunyamin. Kan mereka akhirnya bilang gini, iya ayah, ini anak-anak Yakub alaihissalam dalam surat Yusuf itu. Saudaranya Yusuf kan bersaudara cuma 2 sama Bunyamin, itu beda ibu. Kalau yang ini ibunya lain lagi, tapi ayahnya satu, Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya saudara-saudara yang dengki waktu masih kecil dibuang ke, hampir dibunuh Nabi Yusuf itu masih kecil, dibuang ke perigi aja, ke sumur aja. Itu kan akhirnya mengakui kesalahannya. Dia ngomonglah sama ayahnya itu di akhir-akhir surat Yusuf tuh. Ayah, mintakanlah ampun kami yang udah berdosa ini, bohongin ayah, hampir membunuh saudara kami, ya cuma kami buang aja gitu kepada Allah. Ya udah, tunggu ya katanya. Nah itu ahli tafsir bilang Nabi Yakub alaihissalam nunggu hari Jumat itu memintakan ampun. Nah jadi banyak ahli tafsir mengambil ayat-ayat Al-Quran termasuk surat Yusuf itu, kisahnya Nabi Yakub itu untuk mendoakan anak-anaknya itu di hari Jumat. Maka hari Jumat juga hari memperbanyak istighfar. Tapi ya ini sepakat ulama, sepakat nih masalah hari Jumat. Kalaulah kita ini jenisnya pemalas, mikir-mikir, aku sekarang pun udah nggak yasin-yasinan lagi hari Jumat. Dulu masih kecil-kecil tahun 70, 80, 90 rajin yasinan malam Jumat habis maghrib nunggu isya. Sekarang enggak, 83 ayat. Boro-boro aku baca pula surat Al-Kahfi 110 ayat, 83 aja udah enggak aku baca-baca lagi nih hari Jumat. Udah yang lain pun enggak mau. Maka kata ulama cukup memperbanyak selawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Itu yang paling tinggi itu peringkatnya. Peringkat tertinggi pertama amalia khusus sepanjang Jumat. Bahkan itu Allah yahram Syekh Ali Jaber, dia bilang, dia tanya sama ulama Madinah, dia kan orang Madinah itu yang dikasih Pak SBY kewarganegaraan Indonesia. Ya kan zaman Pak SBY. Ya, Allah yarham Syekh Ali Jaber itu. Ada guru dia itu ulama Madinah namanya Syekh As-Sinkiti katanya. Pernah saya tanya, itu ada jejak digitalnya itu di YouTube. Saya tanya lah sama Syekh saya, Syekh, amalan apa nih yang paling unggul di hari Jumat? Baca surat Al-Kahfi, baca Al-Quran apa saja, istighfar, minta doa, ya bersalawat sama Nabi. Dibilang sama Syekh Al-Sinkiti, gurunya Syekh Ali Jaber, Ali Jaber katanya, ulama itu sepakat yang paling unggul itu berselawat dan salam sama Nabi. Udah itu aja. Yang lain itu dapat semuanya. Jadi kita nggak baca surat Al-Kahfi, selawat aja dapat pahala surat Al-Kahfi. Nggak baca surat Yasin dapat. Nggak minta ampun, diampunkan Allah dosa kita dengan banyak selawat sepanjang Jumat. Apalagi habis asar menjelang maghribnya itu, waktu paling mustajab juga. Selawat yang banyak itu. Selawat aja selain zikir petang kita, selawat sampai adzan maghrib. Masuklah hari Sabtu. Nah, sepakat lagi ulama ini bulan Rabiul Awal ini. Banyak-banyak selawat. Ini bulan yang kebanyakan ulama mengatakan bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Beres semuanya nanti dibuat Allah. Dari selawat kita yang ikhlas kita mintakan kepada Allah
untuk Allah persembahkan sebaik-baiknya kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Nih, saya kasih tahu. Ulama bilang, jadi kan ada tempat, hari, bulan yang teristimewa kita selawat. Ya. Kalau tempatnya di mana, Ustaz? Tempatnya ini yang utama, yang paling nomor satu tempatnya waktu di Madinah. Waktu di Madinah, karena di situ Rasulullah SAW pusaranya di situ. Kalau Masjid Nabawi itu kan dikunci habis sisa. Ah itu jangan heran, Kubah Hijau itu kan arah kiblat itu, Kubah Hijau itu malam-malam di terasnya dekat Kubah Hijau banyak orang di situ. Ngapain orang tuh? Selawatan di situ. Ada yang maulidan, macam-macam lah. Begitu. Kalau udah dibuka Masjid Nabawinya, ya kita ngelewatin perkuburannya Nabi itu, seret. Tapi kan nggak boleh lama-lama diam di situ, karena kan gantian. Nanti keluar ke arah pintu Baqi, perkuburan Baqi itu. Nah di situ kan ada pusara Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Tapi ya pintunya aja. Nah di situ. Udah itu di Raudhah juga memperbanyak selawat. Itu taman surga yang ada di muka bumi itu, ada dalam Masjid Nabawi itu. Raudhah, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Rumah Nabi itu rumah Aisyah maksudnya. Dulu itu di luar masjid, sekarang karena perluasan Masjid Nabawi ya jadi masuk dalam dia. Gitu. Kemudian di mana lagi kalau selain di Madinah? Itu kota Nabi jelas-jelas itu, dan wafatnya di situ, jasadnya ada di situ. Di rumah-rumah Allah, masjid, musola, surau, langgar, menasah, Aceh menasah ya, ya bang ya. Ya kalau baca bahasa Acehnya menasah. Menasah itu ya semacam musola, atau kita orang Sumatera Melayu bilang surau. Gitu. Di rumah-rumah Allah ini ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, juga sahabat ini Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattabnya saya lupa. Itu dia orang yang terkenal, Ubay bin Ka'ab itu dibawa riwayatnya itu tentang selawat, pasti riwayat dia itu yang populer. Terkenal sahabat yang paling gemar berselawat, dan gak ada lagi amalan yang lain. Ceritanya gini, ini ada dua versi ini Ubay bin Ka'ab ini. Ada versi dia sholat malam, qiyamul lail, bangun malam. Ada versinya pokoknya saya doa, ngomong lagi nih sama Nabi, Nabi, saya itu kan berdoa minta sama Allah. Ya kenapa Ubay? Di sini ada Pak Ubay juga ya namanya. Oh ya Pak Ubay ya. Oh ya, ketua DKM ya. Kenapa Ubay? Saya itu dalam berdoa sama Allah, saya kan pengen berselawat kepadamu. Apakah dalam doa itu kalau dibuat prosentasenya 100%, isi selawatnya saya buat 1/4 gimana Nabi? Bagus. Tapi kalau kau tambah lebih bagus lagi. Oh kalau gitu saya buat 1/3 Nabi. Bagus. Gitu terus. Saya buat 1/2 Nabi. Bagus. 3/4. Kalau gitu semua doa saya selawat aja. Wah kalau kayak gitu ceritanya, semua hajatmu dunia akhirat dikabulkan Allah, dosamu diampunkan Allah, derajatmu ditinggikan. Wah macam-macam disebut Nabi itu fadilahnya. Udah akhirnya Ubay bin Ka'ab nyaris jarang baca Quran, apalagi doa, wiritan dan zikiran lafal apapun jarang. Kerjanya selawat aja. Udah kayak begitu, merangkumi semuanya, udah dapat semuanya. Kayak baca Quran, kayak doa, kayak zikir misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdi, macam-macam lah. Atau istighfar kita, Allahumma anta rabbi, astaghfirullahaladzim, rabbi firli wa tub alayya. Wah macam-macam lafal istighfar juga. Cukup dengan selawat dapat semuanya. Dapat semuanya. Begitu. Terus kata ulama, kita baca Quran nih. Baca Quran.
Ya, kita zikir selain selawat tapi zikirnya. Kita doa, mau bahasanya dari Quran, doa dari hadis Nabi, doa pakai bahasa kita. Itu kata ulama ada potensi kadang-kadang belum diterima Allah. Gitu. Zikir kita, apalagi baca Quran. Kalau nggak benar makhorijul huruf, nggak tertib administrasi hukum tajwid, malah kata Ibnul Jazari dosa baca Qurannya. Bukan dapat pahala, malah dosa. Begitu pula ulama. Sepakat itu ulama pakar Quran. Hati-hati kamu kalau baca Quran. Salah-salah bukan dapat pahala yang mulia, malah dosa karena nggak benar bacanya. Tapi selawat kata ulama, mau dengan lafal yang dari Nabi, berarti wahyu dari Allah. Selawat Ibrahimiyah yang kita pakai dalam sholat, ya tadi dalam sholat setelah tahiyat rakaat kedua itu, atau selawat yang pendek nih, riwayat An-Nasai, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, atau riwayat At-Tabrani yang pendek, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, atau selawat yang disusun oleh ada sahabat Ali ada buat selawat sendiri, sahabat Anas bin Malik punya, terkenal dengan selawatnya Anasiyah namanya, Abdullah bin Abbas punya selawat sendiri, saking kan cinta sama Nabi. Jadi kalau ulama buat selawat seperti ulama bernama Ibrahim atau Ahmad At-Tazi yang terkenal selawat Nariyah, atau selawat Tafrijiyah, Munfarijah, Qurtubiyah, Kamilah, banyak namanya itu. Yang Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Nah gitu. Taman ala sayyidina. Itu disusun ulama dari Maroko sana, Maghribi. Sahabat juga banyak yang nyusun selawat. Ali punya selawat sendiri. Walaupun kalau di sholat nggak boleh pakai selawat yang lain kecuali selawat yang diajarkan Nabi. Tapi kalau di luar sholat silakan pakai selawatnya Ali, Abdullah bin Mas'ud. Ada itu di kitab-kitab sholat. Sampai ada ini ulama yang ditokohkan oleh saudara-saudara kita Salafi, namanya Syekh Albani, punya kitab namanya Sifatus Sholatin Nabi. Itu Syekh Albani sendiri ya mengeluarkan bab selawat waktu kitab sholatnya itu. Pas selawat dia ceritakan juga Ali itu punya selawat gini ya, Abdullah bin Abbas punya selawat gini, tapi itu nggak dipakai dalam sholat. Tapi Syekh Albani itu cerita gitu. Jadi kalau ulama-ulama itu sampai di kitab Khazinatul Asrar dibilang ada ribuan selawat yang disusun oleh ulama. Di situ Khazinatul Asrarnya cerita ada setidaknya 7.000 selawat yang dibuat oleh ulama untuk menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Yang mau saya ceritakan tadi tentang selawat, ya, ini bulan Rabiul Awal. Nih kata ulama. Kalau selawat, mau kita wudhu mau enggak, mau pakaiannya sopan apa enggak, mau tidur-tiduran, mau senderan, sampai hampir-hampir saja nih, hampir-hampir saya baca itu kitab-kitab khusus pembahasan selawat, hampir-hampir saja ulama pun membolehkan sampai di WC tempat kotor, hampir saja, tapi enggak juga, enggak dibenarkan sama mereka, hampir saja. Udah itu mau pakai hadroh, pakai nasitan selawatnya, mau pakai musik jenis apa aja, selawatnya pakai musik rock. Ini musik rock ini kan kontemporer nih. Saya pun baca dalam fikih kontemporernya, misalnya selawatnya Allahumma sholli ala Muhammad gitu-gitu kayak heavy metal, diterima sama Allah. Begitu selawat itu. Itu kata ulama, bukan kata saya. Saya pun agak berkernyit dahi saya bacanya. Begitu. Tapi bukan berarti merendahkan selawat, mempermainkan selawat, bukan. Jadi ada orang itu ngamen pakai selawat dia, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wadawaiha. Nyanyi dia, ada yang pakai kaset, ada yang nyanyi gini, diterima sama Allah.
udahlah dia ngamen-ngamen, ya kan? Dapat pahala dia. Nah, selawat ini satu-satunya amalan yang nggak pakai nggak diterima sama Allah. Diterima punya udah. Kenapa? Ulama punya argumen, argumennya Quran. Nggak main-main. Argumentasinya Quran. Nih, kata ulama, kenal semuanya surat Al-Ahzab. Nomor surat 33. Ayatnya 56. Hebat juga ini Buya Haji Samnya, hafal dia ya. Alhamdulillah. Nih kata Allah, innallaha, dibaca itu sama muadzin-muadzin kalau mau adzan dia. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama seluruh malaikatnya tanpa terkecuali diperintahkan Allah berselawat kepada Nabi. Sekarang kita bahas dulu nih. Gak apa-apa, kita ngaji fikihnya selawat aja ini. Ya. Soalnya bulan istimewanya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam nih. Itu kata ulama, selawatnya Allah adalah memuji-muji kekasihnya dan merahmati kekasihnya. Sedangkan selawatnya para malaikat memintakan kepada Allah rahmat kepada Nabi Muhammad. Itu selawatnya malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, sallu alaihi, oleh karena itu, karena aku pun berselawat kepada kekasihku itu, kata Allah, kalian juga harus berselawat. Dan jangan selawat aja kalau bisa, wasallimu tasliman, ucapkan juga salam kepadanya. Gitu kata Allah. Ya. Kemudian ditafsir oleh ulama, selawat kita apa? Itu bentuk kita melaksanakan perintah Allah. Itu dulu tuh selawatnya umat Nabi, melaksanakan perintah Allah. Mana perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Yang kedua, kita cinta sama Nabi. Tanda cinta kita itu banyak selawat. Jadi yang umat Nabi ngaku orang Islam nih jarang selawat, nggak cinta dia sama Nabi itu. Dah gitu aja kata ulama, nggak cinta. Kalau dia selawatnya hanya waktu sholat, hanya waktu tertentu, jarang dia zikirnya itu, wiridnya selawat kemana-mana, bawa mobil, bawa motor, lagi jalan mau ke masjid, pulang masjid, jarang selawat, nggak cinta sama Nabi. Gitu aja kata ulama. Jadi kalau Nabi nanti nggak kenal dia di padang mahsyar, nggak masuk dalam daftar dapat syafaat udmah itu, ya salah dia sendirilah. Orang Nabi bilangnya hadis sahih, siapa yang jarang berselawat kepadaku, dia akan tersasar dari jalan masuk surga. Begitu. Nyasar, pasti sesat dia mau masuk surga. Nggak tahu dia jalan masuk surga. Kata Nabi gitu. Udah. Kemudian ketiga, kita juga mendoakan rahmat dan kesejahteraan untuk Nabi. Ya, itu selawat dan salam kita dalam tafsirnya. Terus kata ulama gini masalahnya. Ini masalahnya, kenapa selawat itu menjadi diterima sama Allah? Allah itu nyuruh kita sholat nggak? Pak Haji, semuanya yang ngantuk maupun yang masih melek, kita itu diperintahkan Allah sholat nggak di Quran? Diperintahkan kan? Wajib ya. Kita nggak usah cerita yang sunnah nih. Berapa kali sehari semalam? 5 waktu ya. Terus Allah nyuruh kita sholat, Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Enggak. Mana ada Allah sholat? Ngapain Allah sholat? Iya kan? Kita sholat itu untuk siapa? Untuk Allah kan? Lewat bacaan dan gerakan tadi kan? Terus kalau Allah sholat untuk siapa? Dah, Allah suruh kita zakat, beribadah sama Allah, tapi lewat mengeluarkan harta yang Allah kasih sama kita. Ya kan? Terus Allah zakat enggak? Enggak. Allah suruh kita puasa bulan Ramadan. Allah enggak puasa. Allah suruh kita yang mampu berhaji ke rumahnya sana. Allah enggak haji. Tapi Allah suruh kita selawat. Allah selawat enggak? Selawat. Allah duluan lagi. Sebelum kita. Lafalnya lihat. Innallaha. Yang pertama Allah. Wa malaikatahu, baru malaikat. Ya baru ya ayyuhalladzina amanu, baru orang beriman. Kita mah kebelakangan.
Masih kalah sama malaikat. Tapi nggak apa-apa karena kita juga diciptakannya belakangan. Gitu. Makanya Allah udah pasti terima kalau selawat. Karena Allah sendiri juga berselawat. Gitu. Terus nih lagi kata ulama. Itu ketika kita ini nyesel sekarang, orang tua kita udah meninggal. Nikah, punya mertua pun nggak berbakti juga. Udah meninggal juga mertua. Udah. Cara berbaktinya ini recovery pemulihannya kata ulama banyak-banyak selawat. Kenapa? Ada malaikat termasuk Jibril itu pernah mengabarkan, "Ya Muhammad, apakah kau senang? Aku diperintahkan Allah nih. Kalau nanti ada umatmu itu berselawat kepadamu, aku bawa selawat itu kepadamu, aku sebut. Kemudian aku juga mendoakan umatmu yang berselawat kepadamu itu." Oh iya mau Jibril. Terus ada malaikat yang disuruh khusus sama Allah mencari hamba Allah umat Nabi yang suka berselawat. Malaikat itu nyari selawat aja. Nanti ada malaikat yang nyari orang zikir selain selawat, yang baca Quran yang apa. Tapi ada yang khusus selawat aja dicarinya. Siapa yang selawat didatangin sama malaikat itu. Itu malaikat itu udah denger orang selawat ini didoakan rahmat sama malaikat banyak-banyak. Udah gitu selawat kita dibawa. Itu Allah yang nyuruh dibawa, dikasih ke Nabi. "Wahai Muhammad, ini selawatnya Edi Sam. Buya, nama ayah Buya siapa? Allah ya Rabb. Samsudin. Nama ibunya? Siti Sawal. Siti Sawal. Tuh, tahu nggak? Ini, wahai Muhammad, ini selawatnya si Edi. Edi itu anaknya Samsudin, ayah dia. Kemudian emak dia Siti Sawal. Langsung Nabi itu akan ingat itu. Akan diingat sama Nabi. Iya. Sampai nanti nih, maaf. Ini ceritanya si Buya Edi kita ini. Sekali waktu, lupalah Buya Edi ini selawatan, kelewatan. Itu Nabi sampai kecari-cari gini. Manalah umatku si Edi itu ya, kok nggak selawat di hari ini kepadaku? Karena udah pernah terdaftar namanya. Begitu. Nah, kalau udah didaftarkan sama Nabi dan orang tua kita, kalau kita nikah sama mertua dia udah nikah ini, mertuanya si ini sini. Itu ditandai nama Nabi. Nah, ini calon-calon nih nanti dipanggil Nabi itu di surga atau di padang mahsyar kalau terancam dikasih Nabi itu syafaat. Begitu. Kita ini kan banyak durhaka. Sekarang udah meninggal orang tua gimana? Banyak selawat. Nanti disebut-sebut nama orang tua kita, nama mertua kita ke hadapan Nabi oleh malaikat dibawa-bawa itu. Dan Nabi nanti bilang, "Ya Allah, dulu malaikatmu itu sering bawa selawatnya si Edi. Edi itu anaknya Samsudin dan Siti Sawal. Jadi aku terkesan sekali ya Allah," kata Nabi. "Jangan mereka kau siksa, supaya mereka bersamaku itu keluarga besarnya." Gitu. Terus recovery amal kita masih muda, keluyuran sana sini, nggak sholat, pacaran apa segala macam-macam lah. Udah recovery-nya selawat, karena Nabi sendiri bilang, "Man shalla alayya sholatan wahidatan ay marrotan." Siapa yang hadiah seumur hidupnya sekali saja selawat kepadaku, sallallahu alaihi biha asron, Allah rahmatin dia 10. Nih dengerin. Rahmat Allah itu di hadis ada 100. 99 disimpan di surga. Yang satu diperebutkan dari mulai bapak moyangnya jin, bapak moyangnya manusia, terus sampai kiamat. Nanti ini dikumpulkan yang satu ini lagi seret, dimasukkan ke slot yang 99. Boom, sempurna 100 untuk penghuni surga di akhirat. Lah ini Allah udah obral-obral yang 10 di dunia. Karena satu selawat kita, Allah rahmatin kita 10. Terpaksa Allah pretelin yang 99 itu. Kata ulama, yang 99 itu dikasih 10 diambilin untuk kita.
Jadi 99 dikurang 10 berapa? 89. Dibagi-bagi 10 untuk yang selawat itu. Begitu. Itu udah menambal. Dulu nggak sholat-sholatan. Wah, mungkin ada yang maaf main judi, sabung ayam, main judi kartu, entah apa-apalah masa muda. Rahmat itu artinya Allah ampunkan, Allah maafkan, ya Allah lupakan yang buruk-buruk itu, Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan. Nah, itu arti rahmat itu. Allah ridoin, Allah berkain, itu rahmat. Lah kita berapa kali selawat itu? Sholat aja pasti selawat. Sekali selawat aja 10 rahmat. Apalagi kalau terus-terusan wiridnya selawat terus. Insya Allah. Bahkan Nabi udah bilang, wah kalau kamu itu setelah yang wajib-wajib itu, terus amalmu harian selawat aja, kata Nabi, udahlah. Itu tanda-tanda calon kuat penghuni surganya Allah. Nah, gitu ceritanya. Masalah selawat ini diterima Allah, karena Allah sendiri juga selawat. Istilahnya gini, tapi nggak boleh, ini namanya kias batil, menyamain Allah dengan makhluk. Allah tuh merasa nggak enak, seolah-olah Allah ngomong gini nih sama hambanya, ya Pak Edi ini, aku kan selawat sama kekasihku, kau juga selawat, ya masa nggak aku terima selawat kau? Seolah-olah selawat aku aja yang benar, gitulah kata Allah gitu. Nggak enak Allah. Masa selawat aku aja yang benar walaupun aku yang merintahkan, aku Tuhan. Terus selawat aku aja yang benar, selawat kau nggak aku terima walaupun kau selawat banyak gitu. Nggak enak Allah itu. Makanya tadi dibilang ulama, sholat kita subuh tadi bisa nggak diterima? Bisa. Kalau rukun-rukunnya rusak, kita agak sembrono, bisa. Nggak diterima, disuruh ulang bahkan dalam kitab-kitab fikih itu. Tapi selawat mau kayak gimana pun, sampai kata ulama gini, nah ini supaya paham. Amal yang boleh dilakukan oleh orang musyrik, orang kafir, ateis, komunis, Buddhis, Hindu, pokoknya di luar Islam, amal Islam yang boleh diamalkan mereka cuma selawat. Kalau nggak selawat nggak diterima Allah. Misalnya mereka, ini maaf nih, saya ini kan tukang ruqyah, jadinya orang itu kadang-kadang minta, Ustadz apa ini amalannya? Saya mah nggak banyak-banyak, yang jelas-jelas saja. Jaga sholat, zikir pagi petang, mau tidur ada doa-doanya baca, lah gitu-gitulah. Kedengaranlah di RT saya itu satu klaster ada 5 RT. RT saya RT 4 yang paling banyak orang Nasrani. Orang Nasrani, bahkan bendahara kami juga orang Nasrani. Jadi karena orang selalu minta ruqyah, datang ke rumah atau saya datang ke rumahnya jamaah, kesurupan lah, apalah masalah macam-macam lah, ya manusia ini namanya ujiannya gitu kan. Rupanya datanglah orang Nasrani ini, minta pula dia berobat sama saya. Ustadz, saya ini ada mau minta tolong. Apa ini kok? Anak saya gini. Saya nggak kehabisan akal. Kita suruh orang tuanya dan anak tersebut selawat, beres dibuat Allah ternyata. Karena itu aja yang boleh. Kalau misalnya kita kasih, udah memperbanyak istighfar, nggak diterima istighfarnya, orang belum syahadat, nggak diterima. Disuruh ngapain dia? Kan termasuk yang menggugurkan penyakit kita, cobaan sakit itu karena dosa, banyak istighfar, ya diampunkan Allah, maka rontok juga penyakit. Atau sedekah, gitu kan, menghilangkan penyakit. Itu Nabi bilang, da'u mardokum bis sodaqoti, riwayat atau broni, obatin penyakit kamu tuh dengan banyak sedekah, apalagi sedekah subuh tadi, gitu, ya infak subuh. Nah kita nggak bisa, kalau dia sedekah pun nggak dinilai Allah sedekah. Kita suruh apa? Tapi kalau suruh selawat diterima Allah. Itu dia. Udah saya bilang, udah ence anaknya si Perli baca ini ya. Nih saya tulis Latinnya. Sallallahu ala Muhammad. Gitu. Sallallahu ala Muhammad. Gak usah yang panjang. Ya. Allah, ya semoga Allah terus merahmati Muhammad.
Langsung disebut Allahnya sebagai Tuhannya, Muhammadnya sebagai, jadi kalau nabi-nabi kan masih gelarnya, belum individunya. Jadi langsung aja sallallahu ala Muhammad, 3 suku kata, sallallahu, selawat, Allah, Muhammad. Dibacanya belaporan nggak berapa lama. Malah dia udah biasa kan, orang di luar Islam kita ini udah biasa nggak bilang puji Tuhan. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah sembuh total. Saya pun lucu juga, saya tinggal kau syahadat aja dalam hati saya gitu. Ya. Jadi yang boleh diamalkan oleh orang di luar Islam sana, amalia Islam cuma selawat. Yang lain nggak diterima Allah. Nggak dianggap Allah itu dia beramal. Tapi kalau dia berselawat, dia minta apa? Jadi barang itu. Walaupun dia orang kafir. Begitu ceritanya. Ya. Udah, fikih kita hari ini saya tidak ngaji fikih yang lain-lain. Tapi fikih tentang berselawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, jadi Pak Haji, Bu Haji, gini aja. Tadi boleh ya, yang diriwayat An-Nasai atau At-Tabrani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang kalau di hadis itu jarang kita temuin Sayyidina. Sayyidina itu ijtihad ulama. Kalau di hadis nggak ada. Tapi bukan berarti nggak boleh. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Nah, ini yang populer juga perbincangan ulama. Ada yang bilang ini selawatnya Jibril, ada yang bilang selawatnya Nabi Khidir. Yang tadi saya bilang sallallahu ala Muhammad. Kerennya itu ada lafal selawat, Allah langsung disebut, dan Nabi itu nggak pakai lagi Nabil Ummi lah, Sayyidina lah, Nabina, langsung Muhammad gitu. Jadi jelas tokoh-tokohnya, Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul disebut langsung. Jadi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Udah gitu aja. Bahkan di riwayat Ad-Damiri, dengerin nih, man shalla alayya kulla yaumin khamsata mi'ati marratin, siapa yang sehari semalam selawat kepada aku 500 kali, lam yaftakir abadan, tidak akan pernah susah kesehatannya, keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, kerjaannya, dagangannya, usahanya, jualannya, jiran tetangganya, bahkan bangsa dan negaranya. Nggak bakalan susah selamanya. Berkelimpahan kemakmuran, gemah ripah loh jenawi. 500 tapi sehari semalam dicicil. Kalau kita cicil 500 sebelum sholat, ya sebelum sholat 10. Maaf. Iya. Tunggu, sebelum sholat 50, setelah sholat 50. Sholat ada 5 waktu, selesai sudah. Gitu doang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu 100. Atau 50 sebelum sholat, 50 setelah sholat. 500. Atau sekali duduk, saya hitung itu 500 kali duduk sallallahu selama tidak lebih 10 menit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu 10 menit. Udah beres itu, beres. Semuanya dibereskan Allah dunia akhirat. Namanya rahmat. Apalagi beres. Wallahu alam. Silakan. Terima kasih Ustaz. Barangkali ada yang ditanyakan di luar topik juga boleh Ustaz. Boleh. Silakan yang mau bertanya. Kita melaksanakan sholat Isra pada katanya kopi-kopi baru, ada sarapan. Alhamdulillah dari ada yang bertanya? Oh ya, silakan Umi. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya Pak Ustadz, yang tiap hari yang saya jalanin ya, aku itu salawat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu boleh nggak itu ya? Jadi kapan aja aku baca, nggak, iya kapan aja gitu saya jalanin. Itu aja yang saya mau tanya Pak Ustadz. Lafalnya tadi apa Umi Haja? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Syahadah namanya. Syahadat, iya. Iya. Mau pakai asyhadu mau tidak, itu namanya syahadat. Itu ada 2, syahadat Allah tauhid, syahadat Rasul. Jadi kalau pakai asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, la ilaha illallah itu bisa disebut syahadat, kalimat tauhid, kalimat tahlil, kalimat taubah.
Udah itu Muhammad Rasulullah itu juga sekedar kita berikrar, bukan termasuk kategori selawat dan salam. Karena redaksi-redaksi selawat yang diajarkan Nabi lafalnya gitu, sholli dan wasallim. Allah juga bilang itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Jadi ada sholun dan ada salim. Begitu. Kalau Muhammad Rasulullah itu ikrar, statement, pernyataan, bukan lafal atau redaksi selawat dan salam. Begitu ya. Jadi, bukan berarti nggak boleh zikiran kayak gitu. Boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Itu untuk mengukuhkan keimanan ceritanya. Terus memperbaharui, mengupdate terus. Itu ada hadisnya. Siapa yang banyak-banyak baca la ilaha illallah, itu di ijtihadun ulama. Sekalian aja Muhammad Rasulullahnya ijtihad ulama. Maka akan terus diupdate, diperbaharui keimananmu. Tapi juga ada hadis, siapa yang ngomong la ilaha illallah itu dengan ikhlas, rajin, maka dia as'adun nasi, kata Nabi, manusia paling beruntung yang juga akan berkesempatan besar memperoleh syafaat Nabi, yang rajin-rajin baca la ilaha illallah. Gitu pula di hadis-hadisnya. Tapi itu bukan selawat. Iya. Gitu Umi aja. Tapi nggak bisa kita. Bukan nggak bisa. Kita bicaranya selawat. Umi bilang, saya biasa Ustadz wiridnya gini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan kalau mau lengkap di hadisnya gini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu hadis. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, itu ijtihad ulama. Itu termasuk zikir yang kita wiridkan bagus, tapi itu bukan lafal selawat dan salam untuk Nabi. Itu lafal ikrar atau kita sebut syahadat, persaksian. Ngerti Umi aja ya. Oh iya ya. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Tapi ya kita sedang membahas selawat. Gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-bapak haji, ibu aja sekalian. Mudah-mudahan kita geber. Ya. Oh ya, silakan kirain. Ya. Silakan Pak Haji. Ada suara. Oh gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau mau maju tuh memang harus ada yang ditakuti, Tat. Jadi ya. Salim Said itu nulis buku 3, Tat, zaman reformasi. Jadi beberapa negara maju itu kenapa bisa maju karena ditakuti. Lah kalau di kita itu, Tat, pejabat-pejabat kita yang tersangkut-tangkut masalah itu, Tat, karena nggak ada yang takuti. Padahal pada saat dia diangkat dia sumpah. Iya. Jadi dia bilang bagaimana mau maju kalau pejabat Indonesia yang kena masalah itu. Allah aja udah nggak ditakuti, Tat. Ininya gitu. Nah tadi saya mau tanya tapi Ustadz sudah jawab. Jadi hari ini saya semakin yakin, lebih yakin lagi gitu bahwa amalan Jumat yang utama itu adalah bersolawat. Kemarin saya lebih banyak memilih membaca Quran, Al-Kahfi dan segala macam gitu. Tadi itu pertama, terima kasih. Nah saya akhirnya yang tadinya sudah selesai pertanyaan, tapi menjadi penasaran saya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa satu amalan kita yang diterima orang kafir itu adalah bersolawat. Nah ini saya kira mungkin butuh penjelasan, Tat, karena Ustadz baru menyampaikan saja. Iya. Tapi bagaimana kisahnya, bagaimana latar belakangnya, apa dalilnya, ini saya belum dengar gitu, Tat. Ya, siap. Ya, maaf, Tat, itu pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali Pak Haji ya. Jadi ini sepakat ini ceritanya Pak Haji di kitab-kitab ulama, pembahasan khusus bab selawat dan taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalia orang Islam yang kemudian boleh kita ajarkan kepada orang di luar Islam, dan ketika mereka ngamalkan dengan hajat apa, itu akan diterima hajatnya cuma selawat. Karena selawat itu begini sebenarnya, selawat itu tidak membutuhkan yang namanya keimanan Islam. Keimanan Islam kalau bahasa orang di luar Islam tidak membutuhkan dia harus syahadat dulu gitu. Begitu. Jadi orang fasik
orang tukang maksiat kalau dia selawat pun diterima. Itu yang Islam. Orang di luar Islam dia selawat tapi dia pengennya bukan ibadah atau apa, hajat doang. Selawat dikonversi nilai-nilai dunia, diterima Allah juga. Misalnya kayak tadi, kisah nyata saya, anaknya sakit, ya udah ke dokter sih, cuma dia nggak tahu, mungkin pengen non medis juga gitu kan. Udah, saya berdasarkan muallim guru-guru saya, para masyayikh, kita tidak boleh ngasih amalan apapun kepada orang di luar Islam kecuali hanya selawat. Dan itu ulama udah bicara dalam kitab mereka. Dia kan bukan dalam rangka ibadah. Kalau kita tadi ibadah, apa ibadah kita yang pertama tadi kalau umat Nabi berselawat? Menjalankan perintah Allah. Itu dulu selawat kita kepada Nabi, menjalankan perintah Allah. Bentuk ibadah itu. Kan bentuk ibadah menjalankan perintah, meninggalkan larangan, percaya cerita, kan itu ibadah umat Islam, Pak Haji kan? Nah, ketika Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, wahai orang-orang yang beriman hambaku, karena aku pun faktanya berselawat dan semua malaikatku kusuruh berselawat terus menerus, kalian juga harus selawat. Kita laksanakan berarti kita ibadah gitu. Tapi karena ada poin-poin berikutnya, termasuk bentuk kecintaan kepada Nabi, termasuk mendoakan rahmat untuk Nabi. Kita umat-umat Nabi nih, orang Islam. Nanti turunan-turunannya Pak Haji termasuk selawat karena ada hajat-hajat dunia. Nah, itulah alasan dipakai orang fasik, orang maksiat, orang Islam nih tapi, dan orang di luar Islam. Dia tidak ibadah, dia tidak cinta sama Muhammad, gitu kan? Dia juga tidak sedang mendoakan Muhammad, walaupun sebenarnya dia sebut itu ya, tetap Allah rahmati Nabi Muhammad walaupun keluar dari lisan orang kafir, orang musyrik. Tapi dia hanya butuh untuk dunia, pun hajat dunianya wasilah dari selawat diterima, Pak Haji. Begitu, karena selawat tadi urutannya gitu, ibadah melaksanakan perintah Allah, bukti kecintaan umat Nabi kepada Nabi, mendoakan Nabi rahmat dan selamat sejahtera, macam-macam sampai urusan-urusan dunia. Nah, urusan dunia itulah slot yang dipakai oleh orang fasik, orang maksiat, para pendosa, orang Islam, dan orang di luar Islam. Gitu ceritanya Pak Haji. Beliau nanya dalil, Ustaz. Ya, itu dalilnya itu tadi adalah penjelasan para ulama, selawatnya orang iman itu apa saja sih sebenarnya. Tadi kalau Allah selawat kepada Nabi, melimpah curahkan ya kasih sayangnya, keramahannya, kecintaannya kepada kekasihnya itu. Kalau para malaikat pula ya, bukti malaikat juga sayang sama Muhammad, bukti malaikat juga mendoakan Muhammad yang baik-baik dunia akhirat. Nah, kalau kita menjalankan perintah Allah, nanti ada ada ternyata slot yang bisa dipakai orang fasik, pelaku maksiat, pelaku zina, peminum khamar, dan yang jahat-jahat itu, dan orang di luar Islam. Dari tafsir tentang surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 65 tadi. 56. Ya. 56. 56, maaf. 56 terbalik saya. 56. Ya, itu ya Pak Haji ya. Jadi ketika menjelaskan selawat dan salamnya orang Islam atau manusia atau jin kepada Nabi Muhammad itu apa tujuannya? Dibuatlah sama ulama tafsirnya. Dasarnya Al-Quran. Ya, wallahu a'lam.